Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang identifikasi cerita inspiratif. Materi ini adalah materi kelas 9, materi semester 2. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik diharapkan mampu atau dapat mengidentifikasi informasi cerita inspirasi. Cerita inspirasi diambil dari paket ya, tentang seorang yang bernama Pak Budiman bertemu dengan pengemis. Tapi jangan lupa persensi dulu tombol klik hadir di Google Classroom. Dan senantiasa kita harus berdoa ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita diberi kelancaran dalam pembelajaran daring. Pembelajaran kali ini saya memakai buku paket ya, dan bisa kalian menggunakan sumber-sumber lain seperti majalah ataupun koran, yang penting ada cerita inspiratif. Ini buku paket saya ambil dari buku digital ya, dari HP ini. Saya memiliki buku digital kelas 9. Ini edisi revisi 2018. Kalian sebelum mengidentifikasi informasi cerita inspiratif, kalian harus tahu arti apa itu inspirasi. Kita cermati ya. Kalian juga bisa nanti lihat di buku paketnya di halaman 148. Di situ dijelaskan inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif. Nah, itu ya, atau disebut ilham di sini. Akibat dari hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Cerita inspirasi biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak, gitu ya. Jadi cerita inspirasi adalah cerita adanya ide-ide kreatif ya, ilham dari peristiwa yang membuat kita berpikir bijak. Ini ada contohnya ya. Kita buka halaman 149 tentang seorang yang bernama Budiman. Itu ketemu dengan pengemis. Itu, ya, kita simak ya. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis. Jadi istrinya Pak Budiman ya yang dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Di pengemisnya itu dia minta sedekah ya. Istri Budiman membuka dompetnya, lalu dia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu menerimanya
tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan. Ia lalu menguncupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Itu petanda bahwa pengemis itu sebenarnya lapar ya, meminta makan, belum makan gitu ya. Seolah dia ingin berkata, aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan. Jadi pengemis itu memang lapar dan punya anak itu ya. Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangan seolah berkata tidak. Istrinya tidak mau beri lebih, hanya beri 1.000 tadi ya. Aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu. Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli camilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM. Nah ini Pak Budimannya ya, mungkin karena iba atau apa ya. Ke ATM Center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Budiman ingin mengecek saldo rekening dia. Di depan ATM dia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil. Kali ke halaman 150. Dari mulutnya ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesali dompetnya. Lalu ada satu lembar uang bernama merah juga, tetapi kali ini hanya 10.000, bernilai 10.000 yang dia tarik dari dompet. Uang itu kemudian dia lipat kecil untuk diberikan kepada wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Ternyata Pak Budimannya iba dan diberi 10.000 karena hanya diberi 1.000. Rasa ikhlas karena pengemisnya lapar ya. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Dia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuhan dan keluarga. Semoga Allah memberikan kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuhan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, wamadah, warohmah, rumah tangga harmonis dan anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga. Budiman tak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi dia dengar wanita itu berkata kepada istri putrinya, "Di alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar dia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua, dan berdua yang berlari menuju jalan lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Jadi pengemisnya itu langsung cari tempat untuk makan ya. Budiman masih terdiam terpana di suatu tempat itu hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istri pun mengetahui itu. Ada apa, Pak? Istrinya bertanya. Dengan suara yang agak berat dan terbata, Budiman menjelaskan, aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000 rupiah.
Oke, kita berlanjut ke halaman 151 ya. Awalnya istri Budiman hampir tak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa dia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu." Saat menerimanya dia berucap hamdalah berkali-kali seraya bersyukur pada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali dia berdoa. Dia hanya menerima karunia dari Allah SWT sebesar 10.000 saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat feed saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa mengucapkan hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000. Begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapa yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa, ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu tetapi sedikit pun aku tak berucap alhamdulillah. Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes istrinya pun menjadi lemas. Setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur kepada hamba. Ya Allah, ampunilah kami para hambamu yang kerap lalai atas segala nikmat. Oke, itu cerita inspiratif ya. Setelah kalian menyimak cerita tadi, Pak Budiman dengan pengemis, ini ada pertanyaan tentang identifikasi informasi ya. Bagaimana cara menjawabnya? Ada cara menjawabnya. Bisa satu, gitu ya, pertanyaan di sini ya. Kesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan tersebut? Ada cara menjawabnya, nggak langsung dijawab. Berarti apanya dihilangkan. Kemudian yang terakhirnya adalah gini ya. Kesan yang saya, nanti kamu ganti saya ya. Kesan yang saya dapatkan setelah membaca tulisan tersebut adalah, gitu ya. Nomor 2, rasa empati. Apa yang ada? Empati itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Rasanya apanya dihilangkan ya. Rasa empati yang ada dalam cerita tersebut adalah gitu ya. Jadi ada cara menjawabnya. 3, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Caranya begini. Pelajaran yang kamu ganti saya ya. Apanya dihilangkan. Pelajaran yang saya dapatkan dari cerita tersebut adalah, ada kata adalah ya. Terakhir, apa yang dapat kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita tersebut? Ini kamunya ganti aku lagi ya. Apanya dihilangkan. Yang saya jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita tersebut adalah, oke. Ternyata sangat mudah ya belajar tentang mengidentifikasi cerita kreatif dan menyenangkan karena ada cerita-cerita yang dapat menginspirasi kamu. Oke, itu dikerjakan 4 soal tersebut, ditulis, difoto, kirim di Google Classroom. Oke, sekian dulu pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.